Hari Raya Natal adalah hari yang sangat berbahagia bagi yang merayakannya. Tidak terkecuali bagi penghuni lembaga pemasyarakatan alias narapidana. Betapa tidak, di hari tersebut mereka para narapidana itu turut mendapatkan kado hari raya yang membahagiakan, berupa remisi atau pemotongan masa hukuman yang seharusnya mereka jalankan. Di hari Natal tahun ini, sedikitnya sebanyak 8.900 orang narapidana menerima kado remisi, tak terkecuali para narapidana korupsi. Sebanyak 49 orang narapidana korupsi ternyata turut menikmati kado hari raya itu. Padahal sebelumnya, Menkumham telah menegaskan bahwa tidak ada narapidana korupsi yang diberikan remisi. Bahkan ia menyebut-nyebut telah menolak permohonan remisi dari 150 orang narapidana korupsi. Lalu mengapa pernyataan Menkumham inkonsisten dengan data-data narapidana yang mendapatkan remisi Natal yang telah dilansir Kemenkumham sendiri? Inilah yang kemudian menyulut pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk bereaksi. ICW meminta Kemenkumham membatalkan remisi atas para koruptor tersebut. ICW sekaligus juga mengkritik sikap pemerintah Jokowi yang setali tiga uang dengan pemerintahan sebelumnya. Lalu apa yang salah? Bukankah mereka para koruptor itu juga berhak menerima remisi? Ya, hal ini bisa jadi benar. Namun sikap ini dinilai oleh ICW seakan menunjukkan ketidakberdukungan pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi dan membuat jerah para pelakunya yang kini tengah digiatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa, pemberian remisi Natal bagi 49 orang narapidana korupsi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kini menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Banyak kalangan menilai remisi itu merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebab sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly menyatakan tidak akan ada lagi remisi bagi koruptor. Tapi faktanya ICW menemukan data adanya koruptor yang mendapatkan remisi Natal kali ini. Dan pemirsa, kita akan membahas persoalan itu langsung bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Handoyo Sudrajat. Selamat malam, Pak Handoyo. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Terima kasih bersama kami. Nanti kita juga akan bergabung dengan Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan dari ICW, Emerson Yunto, yang sudah bersiap-siap bergabung di studio kita. Pak Handoyo, benar itu 49 orang dapat remisi koruptor ini? Yang ada pada kami adalah usulan dari masing-masing UPT dan kanwil yang bersangkutan. Jadi belum final memperoleh remisi. Baru diusulkan? Baru diusul. 49 ini total seluruh Indonesia? Kalau itu untuk kasus korupsi, korupsi ya? Oke. Korupsi. Kalau total yang diusulkan untuk mendapatkan remisi sendiri, narapidana itu ada 9.068. 9.068. Ya. Salah satu kasusnya korupsi. Kasus-kasus lain apa, Pak? Ada narkotika, ada illegal logging dan sebagainya banyak. Oke. Yang juga kasus-kasus pidana umum lainnya. Ya, artinya kalau kasus-kasus lain memang sepertinya tidak mendapatkan sorotan dari masyarakat. Tapi ketika diusulkan 49 ini kasus korupsi, kenapa Pak sampai mereka sepertinya berhak atau layak mendapatkan usulan remisi? Kalau dari sisi kami, masyarakatan, kami menjalankan ketentuan yang ada di pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, ya, itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 95 mengatur bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi. Jadi di sana diatur demikian. Dan sebelumnya ada Kepres 194 tahun 99 itu yang mengatur tata cara pemberian remisi, termasuk jumlah-jumlahnya. Itu. Jadi kami hanya menjalankan ketentuan yang ada. Ya, artinya diatur oleh regulasi, ya. Iya. Nah, tapi ketika komitmen pemerintah untuk mengatakan tidak ada istilahnya remisi bagi koruptor, ini bagaimana, Pak? Ya, bagi kami itu yang menjadi sesuatu yang memerlukan penjelasan. Nah, karena undang-undang mengatur demikian. Ya. Jadi kalau
Ini bahasa hukum sama bahasa politik beda, Pak? Beda, ya. Kebijakan, itu kan kebijakan pemerintah. Ya. Memang bisa juga menjadi kebijakan hukum, ya. Tetapi yang jelas kan kemudian menimbulkan bagi warga binaan kami, para napi, itu menimbulkan ketidakpastian. Nah itu yang sementara kami harus juga melindungi hak mereka dengan melaksanakan ketentuan undang-undang itu. Ya, ini kan hak setiap warga negara, Pak, ya, dijamin oleh undang-undang. Artinya ketika mereka pun menjadi narapidana, mereka juga tetap dijamin undang-undang punya hak gitu kan. Tapi ketika undang-undang menuliskan bahwa usulan saja, Pak, bukan jaminan remisi kan? Enggak, undang-undang jaminan untuk memperoleh mendapatkan remisi. pengurangan hukuman. Oh, oke. Istilahnya. Tapi prosesnya memang harus melalui pengusulan dulu, Pak. Iya. Prosesnya siapa yang mengusulkan, Pak? Dari UPT yang bersangkutan. Dari Kalapas begitu. Iya. Karena kan dia yang mengetahui sebetulnya kalau sistemnya itu sudah berjalan bagus, setiap warga binaan napi bisa membuka, ya. Kemudian dia mengetahui haknya itu sudah muncul apa belum, demikian. Nah, artinya di sana misalnya dia sudah menjalani sepertiga masa pidananya, kemudian dalam tahun yang bersangkutan, misalnya 2014 ini, dia mendapat penilaian berkelakuan baik, minimal dalam 9 bulan. Yang menilai Kalapas semua, Pak? Iya. Itu. Jadi Kalapas kemudian mengusulkan berjenjang ke mana? Itu biasanya, bukan biasanya, harusnya melalui prosedur. Prosedur sidang tim pengamat pemasyarakatan, pertimbangan pemasyarakatan itu merupakan gabungan dari para pejabat di situ. Ya. Keputusan final Pak Handoyo siapa yang akhirnya memutuskan bahwa remisi ini berhak diberikan atau tidak? Itu ada beberapa beberapa tingkatan, ya. Ada yang dalam kewenangan Kakanwil, misalnya untuk pidana umum. Kemudian ada yang dalam kewenangan Dirjen, yaitu mereka yang terkait dalam PP 28 tahun 2006. Apa itu, Pak? Yaitu yang hukumannya telah berkekuatan hukum tetap sebelum 12 November 2012. Dan kemudian ada yang dalam kewenangan menteri, yaitu mereka yang hukumannya berkekuatan hukum tetap atau inkrah setelah tanggal 12 November 2012. Itu yang diatur dalam PP 99 tahun 2012. Jadi untuk yang nama-nama diusulkan ini menteri nanti yang akan memutuskan? Itu kan ada dua. PP 28. Yang di atas 2012, ya kan, Pak? PP 28 itu kalau nggak salah. Kecuali kalau pidana umum 31. Itu Kakanwil boleh ya, Pak? Baik. Pak Handoyo, kita break dulu, Pak. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.